Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Nah, jadi objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari bagaimana pola-pola keteraturannya. Kemudian objek IPA itu juga dapat berupa bermacam-macam benda dengan berbagai ukuran, jadi bisa berupa benda berukuran sangat kecil atau disebut juga dengan mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan juga atom. Atau bisa jadi benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan juga tata surya. Kemudian bagian-bagian di dalam IPA. Ada 4 bagian di dalam IPA. Yang pertama adalah fisika. Jadi fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar mengenai alam seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan juga berbagai gejala fisik alam lainnya. Kemudian bagian kedua di dalam IPA adalah kimia. Nah, kimia ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Kemudian, bagian ketiga adalah biologi. Nah, biologi ini adalah ilmu yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan bagian keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Jadi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan, dan juga keadaannya saat ini, bisa juga mengenai bintang, planet, dan juga berbagai benda-benda langit lainnya. Kemudian, ada pengukuran IPA. Ada namanya pengukuran, jadi kalau pengukuran itu disebut juga dengan kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Nah, berbeda dengan mengukur itu adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Jadi berbeda ya antara pengukuran dan juga mengukur. Masih dalam pengukuran IPA, ada yang namanya besaran. Jadi besaran itu dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan juga satuan. Nah, kemudian ada yang namanya satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Kita masuk ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Jadi tadi kita sudah bahas apa itu besaran dan juga satuan. Nah, kemudian besaran itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, di dalam besaran pokok ini ada 7 besaran. Ini jadi ada beberapa besaran di dalam besaran pokok. Ini kalian bisa lihat tabelnya. Jadi ada nama besarannya, ada satuannya, dan juga ada simbol satuannya. Jadi ada panjang dengan satuan meter dan disimbolkan dengan M. Kemudian ada massa dengan satuan kilogram disimbolkan dengan kilogram. kg ya. Nah, ada juga nama besarannya waktu yang satuannya adalah sekon atau disimbolkan dengan S. Ada juga suhu dengan satuan Kelvin atau simbolnya K. Dan juga ada kuat arus listrik, satuannya ampere, simbol satuannya A besar. Kemudian ada jumlah zat dengan satuan mol dan juga simbolnya juga tetap mol. Dan ada intensitas cahaya dengan satuan kandela dengan simbol satuannya CD. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, luas itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang.
Kemudian kecepatan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan juga waktu. Ini adalah tabel dari besaran turunan. Ada luas, jadi penjabaran dari besaran pokoknya, kalau untuk luas itu panjang dikali lebar dengan simbol satuannya meter kuadrat. Kemudian ada volume, dengan penjabaran dari besaran pokoknya itu panjang dikali lebar dikali tinggi dengan simbol satuannya meter pangkat 3. Dan juga ada massa jenis. Jadi penjabarannya dari besaran pokok massa dikali volume dengan simbol satuan kilogram per meter pangkat 3. Nah, jadi di sini oh ya, untuk yang meter pangkat 3 tadi bisa disebut dengan meter kubik ya, adik-adik. Nah, jadi di sini ini merupakan contoh dari besaran turunan. Jadi dia dijabarkan dari besaran pokok. Di sini bisa adik-adik simak sendiri dari luas sampai momentum, apa saja penjabaran besaran pokoknya dan juga simbol satuannya. Kemudian kita beralih ke satuan. Kalau tadi kita sudah bahas besaran, sekarang kita akan bahas satuan. Satuan itu ada 2. Yang pertama adalah satuan baku. Jadi satuan baku ini satuan yang sudah disepakati pemakaiannya secara internasional, atau bisa juga disebut sudah sistem internasional, atau biasa disingkat dengan SI. Contohnya ada meter, ada kilogram, dan juga ada sekon. Nah, kemudian ada namanya satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini satuan yang tidak diakui secara internasional, jadi penggunaannya itu hanya digunakan pada daerah atau wilayah-wilayah tertentu saja. Contohnya di sini ada depa, ada jengkal, dan juga ada hasta. Tapi biasanya ada beberapa daerah di mungkin di daerah barat ya, di daerah Eropa itu biasanya mereka seringkali menggunakan kaki. Nah, jadi untuk satuan tidak baku ini, misal adik-adik mengukur tinggi seseorang, jadi misalnya antara A dan si B, ini diukur. Jadi si A misalnya diukur ketinggian tinggi badannya itu 3 kaki. Nah, belum tentu antara satu orang yang mengukur dengan satu orang yang lain mengukur juga itu ukurannya sama kalau menggunakan kaki. Jadi dia itu disebut satuannya tidak baku. Kalau tadi satuannya baku memang sudah disepakati pemakaiannya secara internasional, tapi kalau satuan tidak baku dia hanya digunakan pada daerah-daerah tertentu saja. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke alat ukur. Nah, alat ukur ini juga macam-macam. Yang pertama akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini bisa kita ukur dengan mistar atau penggaris ya. Biasanya kita bahas penggaris. Atau juga bisa pakai meteran. Nah, kita bisa mengukur panjang, bisa juga dengan mistar ataupun dengan meteran. Kemudian, kalau gambar yang ini namanya adalah jangka sorong. Dan yang ini adalah namanya mikrometer skrup. Jadi nanti untuk jangka sorong dan mikrometer skrup akan kita pelajari lebih lanjut di video yang lain ya. Kemudian kita masuk di alat ukur massa. Tadi udah alat ukur panjang, sekarang alat ukur massa. Nah, yang ini, gambar ini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Kemudian kalau yang gambar yang ini adalah neraca digital. Yang ini adalah neraca analitis 2 lengan. Dan yang ini adalah neraca pasar. Dan alat ukur yang ketiga itu adalah alat ukur waktu. Ini adalah arloji atau biasa kita sebut jam ya. Bisa jam tangan, bisa jam dinding. Yang ini adalah stopwatch. Dan yang ini gambarnya adalah gambar dari jam matahari. Nah, sekian adik-adik, materi kita udah selesai untuk video kali ini. Kita akan sambung di materi selanjutnya. Terima kasih ya sudah disimak dengan baik.
Tetap semangat dalam belajar dan jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.